yaitu di bab 5. Allah menciptakan keberagaman flora. Ya, kasih sedia buku cetaknya anakku, ambil buku cetak, sedia di hadapan kita masing-masing. Nah, buka halaman 31, buku cetak. Bukan aku, buku cetak halaman 31. Kalau sudah dibuka anakku, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, oleh karena Tuhan senantiasa menjaga kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan mau melanjutkan pelajaran kami. Pada saat ini kami mau belajar tentang flora. Apa arti flora di dalam kehidupan kami? Tuhan Yesus, mulai dari awal hingga selesainya pelajaran kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, ya, sudah siap buku cetaknya? Mari kita lihat di halaman 31. Yaitu keragaman flora di Indonesia. Apa itu flora? Ya, mari kita lihat. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 11, Allah mengajarkan kepada kita. Ya, Kejadian 1 ayat 11 berbunyi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Demikianlah pula tanah di Indonesia. Allah menganugerahi Indonesia dengan iklim tropis, air hujan dan sinar matahari yang diperlukan tumbuhan untuk bertumbuh. Tersedia berlimpah di Indonesia. Tak heran tanah di negara kita sangat subur. Ya, itulah anak-anak. Jadi beragam flora yang mengagumkan tumbuh di Indonesia. Flora itu anak-anakku adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan. Ya, anak-anakku, kita lihat. Siapa tahu anak-anakku, hari keberapa Tuhan Yesus menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan? Siapa yang masih ingat anak-anakku? Di awal pembelajaran kita bahwa pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, yang disebut dengan flora adalah segala jenis tumbuhan yang Tuhan tumbuhkan di bumi. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan apapun Tuhan ciptakannya. Kita lihat tadi di dalam Kejadian 1 ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, karena ada tumbuhan yang tumbuh adalah steknya, ada yang biji, ada yang tunas. Nah, contoh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yang bijinya seperti pohon mangga, durian, manggis, dan lain-lain. Masih banyak tumbuh-tumbuhan yang berbiji, jagung, padi. Ya, kalau tunasnya seperti pisang. Ya, pisang adalah dari tunas itu tumbuh. Bawang merah, bawang putih, bijinya dan tumbuh adalah tunasnya. Itulah anak-anakku yang Tuhan tumbuh
itulah yang disebut dengan flora yang Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Jadi anak-anak sekalian, tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam dunia ini, Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada manusia, ya, supaya dimanfaatkan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, ya. Mari kita lihat lagi di situ, kita baca bersama, ya. Beragam flora yang mengagumkan tumbuh di Indonesia. Ada beberapa contoh, Ibu sudah sebutkan tadi. Contohnya tumbuhan buah adalah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Itulah contoh buah yang ada di Indonesia. Tapi masih banyak lagi buah-buah yang kita kenal dan tidak ditulis di dalam buku cetak ini. Tapi ini ada cuma 5 contoh buah yang ditulis di dalam pelajaran kita yang ada di Indonesia. Contohnya ya, 1 mangga, 2 durian, 3 rambutan, 4 salak, 5 buah duku. Ya, itulah contoh buah yang banyak di Indonesia yang Tuhan berikan kepada negara kita. Karena dikatakan negara kita adalah negara tropis, negara yang kaya dan subur, khususnya buah-buahan. Ya, semua ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, itu diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat lagi di bawah. Contoh tumbuhan bunga khas di Indonesia. Jadi ada juga contoh bunga-bungaan, bunga khas atau khusus di Indonesia. Mungkin tidak ada di negara lain. Ya, karena di negara kita itu adalah mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, contoh tumbuhan yang ada di Indonesia seperti tumbuhan bunga bugur, bunga api Papua, ya. Bahkan ada pula tumbuhan berbunga atau tumbuhan buah yang hanya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Ya, misalnya bunga anggrek Kartini yang hanya tumbuh di Pulau Samosir. Jadi ada daerah-daerah tertentu ditempati bunga-bunga itu tumbuh. Nah, ya seperti ini di dalam bacaan kita, bunga anggrek Kartini yang hanya tumbuh di Pulau Samosir. Ibu guru juga belum kenal namanya bunga anggrek Kartini. Ya, mungkin itu yang panjang sekali barangkali. Ya, ibu guru juga belum lihat. Nanti kita lihat di internet bahwa ini namanya bunga anggrek Kartini yang hanya tumbuh di Pulau Samosir. Nah, Sumatera Utara dan tanaman buah matoa yang hanya ada di Papua dan Maluku. Ya, kalau buah matoa itu ya di Sulawesi Selatan mungkin tidak ada, jarang. Tapi ini buah matoa dikatakan ya dari Maluku dan juga dari Papua dan juga di Sulawesi Utara banyak, dari Manado banyak juga ini buah matoa. Buah matoa itu manis, hampir sama dengan rambutan, tapi rambutan agak besar, matoa ini lebih kecil. Ya, rasanya manis juga. Jadi itulah nama buah-buahan yang tumbuh di daerah-daerah yang tertentu. Tidak semuanya, ya. Sama dengan ibu bilang tadi, ini buah matoa jarang yang ada di, khususnya kita di daerah Toraja. Jarang sekali buah matoa. Tapi kalau buah durian, langsat, manggis, banyak di daerah.
Toraja. Nah, itu khusus ini buah-buah kadang-kadang tumbuh di daerah yang tertentu. Nah, ini adalah buah, ya, ini adalah buah menentang bunyinya bersedih, dagingnya sedikit. Jadi buah matoa ini banyak dagingnya, bijinya cuma sedikit. Nah, itu kita lihat ada di gambar-gambar anak-anakku, ada di gambar itu ada beberapa macam buah. Itulah anak-anakku sekalian, tumbuh-tumbuhan bahkan buah-buah yang ada di Indonesia, khususnya dikatakan itulah flora. Flora artinya tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, dikatakan anak-anakku ada apa manfaatnya? Apa manfaatnya itu tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan manusia? Manfaatnya itu sangat besar sekali anak-anakku, khususnya sayur-sayuran, buah-buahan itu menghasilkan vitamin. Ya, tumbuh-tumbuhan itu banyak juga kegunaannya, seperti dijadikan alat perabot rumah tangga, bangunan-bangunan dan lain-lain sebagainya kalau diolah menjadi kayu. Jadi itulah tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anakku. Apa manfaatnya flora? Nah, di sini ada contoh yang diberikan kepada kita. Ada seorang petani yang ada di buku kita, ya. Mari kita buka di halaman 32. Di situ ada apa manfaatnya, ya, manfaat flora. Ayah Lydia seorang bercocok tanam. Ia menanami halaman belakang rumahnya dengan bermacam-macam tumbuhan sayuran. Jadi ada seorang petani namanya Ayah Lydia. Dia senang bercocok tanam. Jadi dia tidak lewatkan itu pekarangan atau belakang rumahnya ya dipenuhi oleh rumput dan lain, tapi dia manfaatkan dengan baik. Dia dikatakan dia bercocok tanam di belakang rumahnya. Dia menanam wortel, pepaya, buncis, bayam, tomat, kacang-kacangan dan lain. Jadi Ayah Lydia ini tidak, ya, dia manfaatkan sebaik-baiknya itu pekarangan rumahnya, di belakang rumahnya dia jadikan pertanian. Jadi dari hasil pertaniannya ini dia jual untuk menyambung kehidupannya. Karena Tuhan memberikan kita akal dan pikiran dengan tangan dan sebagainya, dengan kaki apas, ya, pikiran supaya kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Ya, jadi yang penting kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Ibu katakan seluruh pekarangan atau seluruh isi dunia ini Tuhan berikan kita, ya, supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ anak-anakku dikatakan, ya, mari kita lihat kembali di Kejadian 1 ayat 29. Ada di bawah halaman 3. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan memberikan kita segala pepohonan, segala yang berbiji, segala tumbuh-tumbuhan, itulah menjadi makanan kita. Yang penting kita jaga, pelihara, olah dengan baik. Ya, Tuhan memberikan akal dan pikiran supaya kita olah dengan baik. Itulah menjadi makanan kita. Karena tidak ada itu anak-anak makanan datang kalau kita tidak bekerja. Kita harus bekerja, kita harus melakukan, ya, Tuhan berkati sehingga kita memperoleh. Sama dengan ayahnya Hartini tadi ini yang berguna
memunahkan segala pekarangannya sehingga dia bercocok tanam. Anak-anakku sekalian, ya mari kita juga lihat di dalam Kejadian 1 ayat 30. Allah menyatakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan segala binatang. Jadi segala binatang, juga binatang-binatang yang hidup di dalam dunia ini, Allah juga memberikan makanan. Bukan cuma manusia yang dipelihara hidupnya, tetapi juga segala binatang yang ada di dalam dunia ini diberikan juga makanan. Tapi yang diberi tugas tanggung jawab untuk menjaga, memelihara semua itu anak-anakku adalah manusia. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran, maka diberi tugas tanggung jawab untuk menjaga, memelihara seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini, baik di darat, baik di laut. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia. Mari kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau di darat juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi manusia dan binatang. Itu sebabnya hutan di Indonesia disebut paru-paru dunia. Jadi anak-anakku, hutan itu penghasil oksigen. Jadi itulah sebabnya Tuhan menamai hutan itu disebut paru-paru dunia, karena kita menghirup udara yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya kita, kalau tumbuhan hidup itu pada malam hari tidak boleh dibawa di dalam rumah. Apa sebabnya? Karena kita sama-sama menghirup oksigen atau O2. Ya, jadi kalau malam hari tumbuhan yang hidup itu seperti bunga apa sebagainya harus dikeluarkan, karena itu mengganggu kesehatan manusia, karena sama-sama menghirup oksigen pada malam hari. Jadi hutan yang ada di Indonesia disebut paru-paru dunia. Jadi itulah manfaatnya. Jadi karena dia mengeluarkan oksigen. Sementara itu oksigen di dalam laut dihasilkan oleh rumput laut. Berkat oksigen di laut sehingga ikan-ikan dapat hidup. Selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber penghasil bagi manusia. Jadi tumbuh-tumbuhan itu selain penghasil oksigen juga sebagai sumber makanan manusia. Jadi segala yang kita makan sama dengan binatang-binatang, hewan-hewan itu semua berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku, kamu harus baca. Nah, mari kita lihat lagi di dalam buku kita di Mazmur 104. Ya, ayat 16 sampai 17 dan Lukas 13 ayat 19 menyatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Serupa dengan itu tumbuhan, terutama pepohonan yang berdaun lebat, bermanfaat sebagai penyeduh dari terik sinar matahari. Ingatkah kamu cerita tentang Yunus dan pohon jarak di dalam Yunus 4 ayat 6 sampai 8? Yunus bersukacita saat Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak melampaui kepalanya. Pohon itu menjadi tempat Yunus bernaung dari terik matahari. Yunus menjadi bersedih ketika pohon itu layu sehingga terik matahari menyakiti kepalanya dan membuatnya lesu. Nah, ingat anak-anakku, ada cerita di dalam Alkitab tentang Yunus. Yunus ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan
pohon, yaitu pohon jarak. Biasa kalau kita panas anak-anakku, kita umpamanya pulang jalan-jalan, ya kita melihat pohon yang rindang sama dengan di sekolah kita di SDN ini ada pohon jarak. Biasa kalau panas matahari, banyak yang duduk-duduk di bawah. Ya, apa yang kita dapatkan di situ? Oksigen. Waduh, enaknya duduk-duduk di bawah pohon jarak. Itulah anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku tugasnya di rumah, ya, tuliskan 10 nama buah yang kamu ketahui. Jadi tuliskan 10 nama buah yang kamu ketahui dan 5 nama bunga. 10 nama buah dan 5 nama bunga yang ada di Indonesia. Sudah kamu tulis di buku tulis, baru nanti kamu japri sama ibu guru. Jadi ingat anakku, nonton videonya, tuliskan 10 nama buah. 10 nama buah. Tuliskan 10 nama buah. Ada beberapa tadi disebut di sini seperti buku, manggis, durian, salak dan sebagainya. Tulis 10 nama buah. Sudah itu tulis 5 nama bunga yang khusus ada di Indonesia. Sudah itu kamu japri sama ibu guru. Oke? Dan aku sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, oleh karena Engkau sudah memberikan waktu kepada kami, di mana kami telah belajar bersama dengan anak-anak kami. Kami sudah belajar tentang apa arti flora di dalam kehidupan kami, bahwa sungguh luar biasa Tuhan memberikan kami segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam dunia ini. Kami harus kelola dengan baik. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan telah ciptakan, yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami boleh menjaga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin.